Perkenalkan, nama saya Dominika Livaniansyah. Saya dari kelas 12 IPA 1, absen 10. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang atletik lari jarak pendek. Jadi apa yang dimaksud dari lari jarak pendek? Jadi lari jarak pendek atau yang dikenal dengan lari sprint adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter. Atau bisa disebut juga dengan lari jarak pendek itu adalah lari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Pelarinya juga sering disebut dengan sprinter. Jarak lintasan untuk lari pendek itu dibagi menjadi 3, yaitu lari untuk 100 meter, lari 200 meter, dan lari 400 meter. Untuk teknik awalan atau start itu dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Yang pertama ada start pendek atau bunch start. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan sejajar di sebelah kaki kiri, beri jarak sekitar 1 kepal. Jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Yang kedua yaitu start menengah atau medium start. Kaki kiri tetap berada di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan, sejajar dengan tumit kaki kiri, beri jarak sekitar 1 kepal. Jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah, keduanya diletakkan di belakang garis start. Dan yang ketiga yaitu start panjang atau long start. Seperti dua teknik di atas, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan yang berada di belakang kaki kiri, beri jarak sekitar 1 kepal. Jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah, keduanya diletakkan di belakang garis start. Saya akan membagi menjadi 3 di bagian aba-aba. Jadi ada 3, yaitu aba-aba bersedia, aba-aba siap, dan aba-baya. Jadi yang pertama ada aba-aba bersedia. Ketika starter telah memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan bersiap menempatkan kedua kakinya menyentuh blok yang sudah dipersiapkan depan dan belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah, sejajar dengan kaki kiri terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan berada di belakang garis start, kemudian posisi kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata harus tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua yaitu aba-aba siap. Setelah aba-aba siap dibunyikan, posisi badan sudah mulai berubah. Tubuh mulai sedikit condong ke depan, angkat pinggang sedikit lebih tinggi dari bahu, karena posisi condong bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Kemudian, lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk sekitar 120-140 derajat. Yang terakhir yaitu pada aba-baya. Setelah seorang starter memberikan aba-baya, maka saat inilah seseorang pelari mulai mengerahkan seluruh tenaganya. Posisi badan diluruskan dan diangkat, kemudian kaki menjadi tumpuan keras pada start block untuk menghentak tenaga dorong. Kedua tangan diangkat dari tanah kemudian mengangkut seirama dengan gerak kaki. Kaki belakang mulai mendorong lebih kuat, kaki depan mendorong sedikit demi sedikit. Namun dengan segera, kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan kondisi badan condong ke depan. Posisi lutut dan pinggang diluruskan penuh, seperti membentuk sudut 45 derajat terhadap tanah pada saat akhir dorongan. Jadi teknik untuk lari jarak pendek atau sprint itu dibagi menjadi 2, yaitu fase topang dan fase layang. Jadi yang pertama ini teknik fase topang. Jadi kalau fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Pertama, mendarat pada telapak kaki. 2, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Yang ketiga, kaki ayun
dipercepat, pinggang sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Dan yang keempat, paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Teknik sprint yang kedua yaitu fase layang. Fase layang memiliki tujuan yang intinya untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan kemudian mempersiapkan penempatan kaki yang efektif saat menyentuh lantai. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Pertama, mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. Yang kedua, fase pemulihan lutut kaki, topang bengkok. Irama ayun lengan aktif namun rileks. Dan yang ketiga, kemudian kaki topang bergerak ke belakang. Yang terakhir yaitu teknik yang harus dilakukan pada saat melewati garis finish. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama itu mencantongkan dada, kemudian menjatuhkannya ke depan. Yang kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Dan yang ketiga, secepat mungkin lari sampai beberapa meter garis terlewati. Jadi itu dari hasil presentasi saya. Mohon minta maaf saya mengatakan hal yang tak berkenan selama presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.